Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian dan peternakan. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang dunia peternakan, yaitu pengalaman saya membuat kandang kambing. Ini adalah pengalaman saya yang akan saya bagikan kepada teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula yang ingin membuat kandang kambing, agar beberapa kesalahan yang saya lakukan bisa dihindari. Yang pertama, dari tampak samping. Ini seharusnya kita buat kandang penghangat ya teman-teman. Kandang penghangat itu seperti ini. Saya sepilkan untuk fotonya. Ini adalah sebagai contoh saja, yaitu fungsinya untuk menghalau angin agar kambing tidak kedinginan. Kemudian kesalahan berikutnya, ini untuk dinding bagian samping ini harusnya tidak terlalu lebar untuk space-nya, malah tambah bagus lagi itu mepet dengan lantai empak agar kaki kambing tidak rawan terjepit ya teman-teman. Ini jaraknya terlalu lebar membuat kaki kambing rawan terjepit. Dan untuk ketinggian cagaknya seperti ini adalah 60 cm. Dulu saya buat 60 cm itu tujuannya yaitu agar tempat pembuangan kohe dan lantai itu jaraknya tidak terlalu dekat agar amoniaknya tidak naik, maksud saya. Namun malah membuat mobilitas saya untuk keluar masuk kambing itu lebih sulit karena terlalu tinggi. Dan bagian belakang ini seharusnya juga dibuat dinding penghangat, karena di tempat saya itu anginnya lumayan kencang, jadi membuat kambing itu kedinginan kalau malam. Seharusnya ini dibuat dinding penghangat. Untuk antisipasi saya ganti dengan banner ya teman-teman. Saya tutup dengan banner agar anginnya tidak masuk. Ini saya buka untuk tujuan edukasi saja. Seperti ini anginnya lumayan kencang di tempat saya. Ini seharusnya bisa dihindari dengan membuat dinding penghangat ya teman-teman. Semoga teman-teman saat membuat kandang nanti tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Dindingnya harus dibuat setinggi ini, kurang lebihnya sekitar 50 cm dari lantai bawah. Dan ini rencananya nanti saya akan renovasi ulang ya teman-teman. Dan seperti inilah jika kita melakukan kesalahan di awal pembuatan. Biaya renovasi dan biaya pembuatan itu hampir sama besarnya. Jadi lebih baik dibuat secara benar dan tepat seperti seharusnya. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan saat pembuatan di awal itu harusnya bisa dihindari. Dan untuk lebar genteng atau atap ini seharusnya lebih panjang lagi. Namun untuk bagian belakang ini sudah oke lah, nggak masalah. Kalaupun hujan ini kalau asal tidak angin, airnya tidak akan masuk ke kandang. Kemudian untuk lantainya ini diperhatikan betul-betul ya teman-teman. Ini harus dibuat menggunakan reng kayu yang kuat agar tidak mudah patah. Ini dulu saya menggunakan kayu mahoni. Kalau untuk lantainya ini lumayan cukup kokoh, sudah hampir 1 tahun tidak mengalami kerusakan. Kemudian dulu ini saya rencanakan membuat kandang sistem sekatan yang bisa dibongkar pasang, namun tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ternyata saat eksekusinya ini antara lubang yang sini dan di depan sana itu tidak center atau tidak lurus ya teman-teman. Jadi saat memasukkan kayu ini atau pengunci ini agak kesulitan karena agak serong, agak belok itu, tidak lurus soalnya, apalagi untuk lubang yang bagian bawah. Jadi ini terpaksa dipati ya teman-teman, tidak bisa dibongkar pasang. Jadi saya paku di depan sana. Jadi ini
tidak sesuai dengan rencana awal yang bisa dibongkar pasang. Ini ukuran kandangnya 10 meter kali 1,5 meter. Ada 5 sekatan yang rencana awalnya itu dibuat bisa dibongkar pasang. Namun saat eksekusinya atau setelah jadinya itu ternyata lubangnya tidak sama. Dan untuk bagian depannya ini adalah kesalahan fatal sekali ya teman-teman. Untuk bagian atapnya ini seharusnya lebih panjang, ini hanya panjangnya 45 cm. Ini benar-benar kesalahan yang fatal, karena ketika hujan air itu akan masuk ke tempat pakan. Ini membuat tempat pakannya cepat kotor dan busuk untuk rumputnya, itu membuat kambing tidak nyaman tentunya. Ini seharusnya dibuat kurang lebih sekitar 1 meteran ya teman-teman. Hal seperti ini harusnya bisa dihindari di awal. Kemudian untuk lubang kepala kambing, ini harusnya dibuat vertikal untuk lubangnya. Kalaupun untuk dibuat horizontal, ini harusnya lebih tinggi untuk lubang keluar kepala kambingnya. Ini terlalu rendah ya teman-teman. Dulu saya membuat tinggi tempat pakannya itu sekitar 45 cm. Dulu bertujuan agar anak-anak kambing yang masih cempe itu bisa sampai gitu untuk ke tempat pakan. Namun ternyata lebih untuk lubangnya dibuat horizontal. Jadi untuk kambing dewasanya ketika mau makan itu bungkruk, jadi tidak nyaman untuk kambingnya. Seharusnya kalau dibuat horizontal seperti ini, untuk ketinggian lubangnya itu lebih tinggi lagi ya teman-teman. Untuk tempat pakannya itu kurang lebih itu minimal 50 cm sampai 55 cm. Ini bahkan untuk kambing jantannya saya jebol, kita buat ulang untuk keluar masuk kepala kambingnya karena terlalu rendah. Dan ini rencananya akan saya renovasi. Saya akan meminta tolong pada senior saya di dunia perkambingan, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk membantu untuk merenovasi kandang saya nanti. Mungkin nanti setelah lebaran akan kita mulai pengerjaan renovasinya, dan akan kita upload lagi sesudah dan setelah direnovasi. Dan semoga kesalahan yang saya lakukan saat pembuatan kandang kambing ini bisa dihindari oleh teman-teman agar tidak menyesal. Karena kenapa? Kalau sudah jadi seperti ini kemudian mau direnovasi, itu biayanya kurang lebih hampir sama untuk pembuatan. Dan mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam sukses untuk peternakan dan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.